Tanah ini membakar emas di bawah matahari, kemudian mendingin dan berubah menjadi keprakan di bawah sinar bulan. Cakrawala tak terbatas terbentang. Dari gurun merah hingga hutan hujan zamrud, dari tebing terjal hingga terumbu karang yang berkilauan. Ini Australia, satu-satunya benua di dunia. Kehidupan di sini keras kepala, inventif, dan tanpa henti. Kanguru berlari melintasi dataran kering. Elang ekor baji terbang tinggi di atasnya. Platypus berburu tanpa terlihat di bawah pantulan sungai. Koala menempel pada pohon karet, sementara dingo bergerak dalam kelompok yang terkoordinasi melintasi gurun yang panas. Setiap habitat itu unik. Lahan basah yang tergenang dipenuhi kehidupan setelah hujan musim panas. Hutan hujan tropis menghirup kabut dan bayangan. Terumbu karang meledak dengan warna-warni di bawah ombak berwarna biru kehijauan. Ini adalah tanah yang berbahaya, tanah yang indah. Tanah dengan kejutan tak berujung. Ini Australia yang liar. Cahaya pertama menyinari Red Center. Bayangan membentang di lantai gurun. Dan udara yang masih segar bergetar dalam keheningan. Seekor kanguru merah, Osfranter rufus, mengangkat kepalanya. Lubang hidungnya mengembang. Dialah sang alfa. Kerumunan bergerak di sekelilingnya. Betina dengan anak-anaknya yang terselip dalam kantung. Para jantan muda merumput dalam cahaya redup sebelum matahari sekali lagi membakar habis dataran yang gersang. Seorang penantang sedang mendekat. Ini bukanlah hal yang aneh. Kanguru terlepas dari penampilannya dapat menjadi sangat agresif ketika dibutuhkan. Ini adalah salah satu momen tersebut. Sang alfa berputar, ekornya menancap kokoh seperti tiang. Debu beterbangan di antara mereka saat mereka berdiri tegak dengan kaki belakang yang kokoh. Mereka beradu lengan bawah, setiap pukulan bergema dalam keheningan. Awan pasir merah mengapung di fajar, mencairkan udara. Selama beberapa menit mereka saling beradu pukulan. Akhirnya lelaki yang lebih muda itu goyah. Sang pemenang bangkit terengah-engah lalu melompat ke depan, menempati ruang terbuka di dekat sumber air. Kerumunan mulai tenang. Para betina merumput di antara Spinifex dan Salicornia, embun yang lembut menempel di batang-batangnya yang tebal. Joy menempel pada induknya, hidung mencium kehangatan kantong, belajar untuk berhati-hati dan mengetahui cara memilih momen yang tepat. Sang alfa bergerak menuju lubang air. Matahari terbit lebih tinggi, cahayanya beriak di atas pasir. Minum cepat, mata melotot, lubang hidung melebar. Gurun pasir tak kenal ampun. Sebuah retakan, sebuah bayangan membentang di atas pasir. Sang alfa menegang. Seorang pria muda membeku di tengah langkahnya. Telinga orang banyak berubah. Dari punggung bukit, sekawanan dingo berkeliaran. Merunduk, tubuh mereka rendah. Moncong mereka waspada terhadap angin. Sang alfa merasakan niat mereka. Ia berbalik, ekornya tertanam kuat, mencari jalan keluar. Seekor dingo muncul dari tempat persembunyiannya. Gigi-giginya teracung, membidik seekor hewan muda di tepi kerumunan. Debu beterbangan saat kanguru bergerak. Kaki belakangnya yang kuat menghantam pasir. Ekornya berdesir mencari keseimbangan. Kerumunan bubar dalam gelombang yang luwes dan tersinkronisasi. Sang alfa melompat maju, otot-ototnya menegang. Ia menoleh ke belakang. Seekor hewan muda tersandung, ekornya mencambuk seperti kemudi, tetapi nalurinya mendorongnya maju. Dingo itu menerjang lagi, menguji rute pelarian. Mereka hanya mengerahkan diri dalam ledakan cepat, penganiayaan yang tidak berkelanjutan. Sang alfa menuntun mereka menuju tanjakan berbatu. Rintangan memperlambat sang predator. Momentum menguntungkan kanguru. Sang dingo berhenti sejenak, menilai. Energinya sangat berharga di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya ini. Gerombolan itu berlindung di antara bebatuan yang berserakan. Mereka berkumpul kembali, jantungnya berdebar kencang. Sang alfa mengangkat kepalanya, telinganya ke depan. Ancamannya sudah hilang.
Untuk saat ini, jam demi jam berlalu. Sore pun tiba. Kawanan itu bergerak perlahan melintasi padang pasir, menetap di dekat tempat yang teduh. Para betina merumput dengan hati-hati. Anak-anak mereka berkerumun rapat di belakang. Sang jantan alfa duduk sejenak mengamati dengan mata dan mengedipkan telinga. Otot dan energinya terkuras, tetapi kewaspadaannya tak pernah padam. Dan begitulah malam pun tiba. Keheningan yang lebih sejuk menyelimuti Red Center. Gerombolan itu tidur berkelompok-kelompok, indera mereka waspada, dan tubuh mereka siap bereaksi seketika. Para predator gurun masih berkeliaran, tetapi malam ini kewaspadaan dan pengalaman sang alfa yang diperoleh dengan susah payah telah menyelamatkan keluarganya. Red Center itu sulit. Panasnya membakar, air langka. Setiap bayangan bisa menyembunyikan bahaya. Meski begitu, kanguru tetap bertahan. Dalam hitungan jam, hari lain akan tiba. Matahari terbenam di atas Red Center. Gurun bersinar karena panasnya. Di sini air bukan hanya sekedar sumber daya. Itu adalah kehidupan itu sendiri. Dan hewan seringkali mempertaruhkan kematian untuk sampai ke sana. Sumur air bersinar seperti cermin. Berharga, cepat berlalu. Gelombang burung turun. Burung finch mandarin, Taeniopigia guttata, berceloteh dan berpindah dari satu cabang ke cabang lainnya. Bajerigar, Melopsittacus, Kakatua, Cakatua undulatus mendekati seperti pita hijau dan emas. Sanguinea, berceloteh dan saling mendorong mematuk tepi pantai. Setiap burung minum, menyelam, dan segera kembali. Sementara itu, mereka dengan gugup dan waspada mengamati sekeliling. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kecepatan dan ketajaman indera mereka. Seekor burung pipit berkeliaran terlalu dekat ke tepi sungai, terlalu ceroboh karena kehausannya. Di bawah tepi sungai yang berdebu, seekor kadal perenti, Varanus giganteus, terletak dalam keheningan sempurna. Lidahnya yang panjang dan bercabang mengaduk udara untuk mencari gerakan. Sinar matahari memantul dari sisik mereka dan menyatu dengan pasir. Satu langkah salah, satu kepakan sayap. Perenti menegang, otot-ototnya menegang seperti pegas. Sambaran petir. Awan debu meledak menjadi kepulan kecil. Burung kecil itu menghilang. Gelombang air pun mereda. Kawanan burung tersentak di udara. Berkumpul kembali, berubah menjadi massa yang tegang dan bergeser. Setiap gerakan diperhitungkan. Setiap burung mengamati, setiap mata waspada. Satu lagi bergidik, seekor burung korela melompat terlalu dekat, mengibaskan ekornya, memperingatkan yang lain. Burung perenti tetap sabar. Di atas, bayangan melengkung. Elang yang berani, Aquila audax, mengendarai termal, meluncur tinggi di atas sumber air. Sayapnya terbentang, menangkap panas yang naik. Ia menyipitkan mata. Ia berputar-putar, mengamati, menunggu. Gerakan di bawah menariknya. Dia memperhatikan saat kawanan ternak bergerak. Dia menunggu. Penurunan jumlah kawanan secara tiba-tiba. Seekor burung salah perhitungan, menjauh dari keamanan angka. Elang melipat sayapnya dan jatuh. Cakar memotong udara. Bulu-bulu berterbangan bagaikan konfeti dan debu berterbangan dari pantai. Kontak. Semuanya berakhir sebelum burung pipit itu sempat bereaksi. Cukup untuk hari ini. Elang mundur dengan mangsanya tergantung lemas di cakar besinya. Di seberang sungai, gelombang burung pipit zebra lainnya mendarat. Mereka bergerak serempak, cepat, bagai anak panah melahap dengan cepat. Parkit-parkit mengikuti, lebih besar dan lebih percaya diri. Burung-burung korela bergerak dan mematuk biji-bijian di tepi sungai. Setiap detik berharga. Di atas, seekor elang lain berputar-putar, bayangannya beriak di tanah. Kawanan burung secara naluriah mengerat. Kepanikan menyebar di udara seperti listrik statis. Sayap-sayap beradu, teriakan melengking.
Seekor burung pipit jatuh dari langit, menghantam debu dengan bunyi gedebuk pelan. Perenti bergerak, setengah terkubur di pasir. Ia menggerakkan lidahnya, mencicipi udara, membaca getaran dan baunya. Burung yang terjatuh itu terbaring diam sekejap. Lalu satu lagi, sebuah tusukan tiba-tiba, dan orang tua itu mengklaimnya. Mayat itu menghilang dalam awan pasir dan bulu. Di sekeliling mereka, kawanan ternak menyerbu dan awan kepanikan berubah menjadi panas. Air adalah kehidupan di sini. Itu juga mengundang kematian. Waktu berlalu, matahari terbit, debu berputar ke atas. Sang perenti meringkuk di tempat teduh mengamati riak-riak air yang mulai tenang. Sumber air pun tenang. Panas berkilauan di permukaan. Di sekelilingnya, udara bergetar dengan denyut-denyut samar. Burung-burung finch bergerak bergelombang, berdenyut, hidup. Terdengar getaran lembut, kelompok pertama lepas landas, diikuti oleh yang lain, dan satu lagi. Sebuah rangkaian gerakan. Mereka berhamburan bagai debu, lalu berkumpul membentuk pita hidup di angkasa. Ribuan sayap mengepak serempak. Mereka menuju dataran Spinifex, mengejar secercah harapan akan benih yang tersembunyi di antara batang-batangnya. Di bawah, orang tua itu memperhatikan mereka pergi. Elang tidak mengikuti mereka. Ia tahu burung-burung kecil itu akan lenyap dalam kabut, tak terjangkau, terlindungi oleh banyaknya jumlah dan kekacauan pergerakan. Kawanan itu terbang rendah di atas semak belukar, turun dan naik dalam ritme yang mengalir. Pola mereka tidak acak. Setiap belokan melindungi burung yang lebih lemah dari angin, dari burung elang, karena kelelahan. Mereka mengikuti peta tak kasat mata yang dihafalkan dari generasi ke generasi. Dari sumber air ke tempat mencari makan, dari bahaya ke tempat aman, dari dahaga ke tempat istirahat. Di siang hari, mereka bertengger di antara rerumputan kering. Udara dipenuhi obrolan. Mereka bergabung dengan burung parkit. Kilatan hijau dan emas yang cemerlang di atas tanah merah. Mereka makan dengan cepat, menggigit biji-biji kecil, melompat-lompat di antara debu. Setiap beberapa detik, seekor burung terbang, lalu yang lain. Dalam reaksi berantai kewaspadaan yang tak pernah berhenti. Sebuah bayangan tunggal melintas di atas kepala. Seketika tanah menjadi kosong. Kawanan burung berhamburan. Dengungan warna-warni, raungan bulu, lalu memudar menjadi cahaya. Keheningan kembali, pekat dan panas. Namun keheningan tak pernah abadi. Dalam sekejap, burung finch pertama yang waspada kembali, sayapnya bergetar. Setiap perjalanan ke air, setiap kali makan, merupakan pertaruhan melawan panas, lapar, dan takut. Namun mereka terus datang, tertarik oleh kebutuhan. Pola ini akan berlanjut hingga hujan berganti. Ketika awan monsun bergerak ke selatan, gurun pun mekar. Spinifex berubah menjadi hijau, bijinya pecah, dan air terkumpul di rongga-rongga dangkal. Kemudian burung finch berkembang biak, cepat, panik, tak terhentikan. Mereka membangun sarang di bawah naungan pohon akasia yang berduri, menganyam rerumputan kering membentuk benteng-benteng kecil. Pasangan-pasangan burung ini terus-menerus memanggil satu sama lain, berkicau dalam frasa-frasa pendek dan ceria yang memenuhi udara pagi. Sang betina bertelur kecil, putih dan rapuh, tersembunyi jauh di dalam dinding anyaman. Para penjaga laki-laki bernyanyi dari cabang terdekat. Hanya dalam 2 minggu, anak-anak burung menetas, buta dan menggigil. Kedua induknya terus-menerus memberi mereka makan, terbang bolak-balik, menangkap serangga, dan mengumpulkan biji-bijian. Suhu meningkat, makanan menjadi langka, dan proses ini terus berlanjut. Beberapa anak burung bertahan hidup, yang lainnya tidak. Namun cukup untuk membuat langit tetap penuh. Ketika musim kemarau tiba, kawanan domba berkumpul kembali, tertarik ke sumber air terakhir yang aman. Sumber air yang sama yang ditemukan nenek moyang mereka beberapa generasi sebelumnya. Mereka menempuh jarak yang sangat jauh, hanya dituntun oleh ingatan. Burung parkit mengikuti jalur yang sama. Saat kemarau melanda, mereka bergerak dalam kawanan besar yang terang benderang, seolah menyebar di gurun bagaikan air pasang musim semi. Di tahun-tahun tertentu, mereka menghilang sepenuhnya, bergerak ke utara menuju padang rumput yang lebih basah. Di tahun-tahun lain, mereka memenuhi langit dari cakrawala hingga cakrawala. Setiap perjalanan memberi makan perjalanan lainnya.
Burung finch dan parkit menyebarkan biji-bijian yang mereka makan, membawa kehidupan di antara oasis dan musim. Perjalanan mereka membentuk gurun sepasti angin dan hujan. Sebentar lagi, musim kawin akan berakhir. Sarang-sarang akan dikosongkan. Rumput-rumput akan mati dan berubah menjadi emas rapuh. Sekali lagi, burung-burung akan berkumpul didorong oleh rasa haus. Mereka akan kembali ke tempat minum yang sama, di mana perenti menanti, di mana elang berputar-putar. Sementara itu, hari lain terus berjalan. Matahari gurun bersinar terik tanpa henti di dataran berwarna oker. Panasnya bersinar, bergulung dalam gelombang yang mengaburkan cakrawala. Siang telah tiba. Di bawah langit yang mempesona, kehidupan bergerak maju dengan hati-hati. Diukur terhadap kelangsungan hidup, sebuah bayangan muncul di atas. Di bawah terik matahari siang, elang pemberani, Aquila audax, meluncur tinggi di atas hamparan gersang. Bayangannya meluncur melintasi dataran, melewati kawanan kanguru, kawanan burung finch, dan kilauan lubang air yang menyendiri. Setiap gerakan di bawah adalah sebuah tanda perubahan kecepatan. Sekejap kerentanan, ia meluncur, menghemat tenaga, dan berputar dengan sabar. Memanfaatkan arus termal, burung pemangsa terbesar di Australia ini berputar dengan mudah. Dengan sayapnya yang sangat besar, terbentang hampir 2,7 meter dari ujung ke ujung. Cakarnya menekuk sekali menjelajahi udara. Di bawah, gerombolan kanguru sedang merumput, tersebar di seluruh dataran. Di antara mereka, seekor kanguru berusia 10 bulan yang belum mencapai kakinya, makan tepat di bawah bayangan induknya. Bulunya lembut dan pucat, dan perutnya masih selembut beludru. Ia sudah cukup besar untuk mengembara, tetapi belum cukup bijak untuk takut pada langit. Ia memecah formasi, elang itu berbalik satu gerakan sayapnya. Di bawah, sang jantan alfa mengangkat kepalanya, merasakan perubahan halus di udara. Sebuah bayangan bergerak melintasi debu, namun ancamannya terlalu jauh, terlalu tinggi. Kawanan terus merumput. Tanpa peringatan, ia melipat sayapnya. Dia jatuh dari langit dengan keheningan yang mematikan. Udara menjerit melampaui bulu-bulu mereka. Proses perendamannya berlangsung sangat cepat. Debu beterbangan saat kerumunan meletus. Para ibu memanggil, lompatan Joy. Ekor bergerak melalui awan pasir. Cakar elang memanjang, melengkung dan mematikan, dirancang untuk menembus kulit dan urat. Kanguru itu terlambat melarikan diri. Sekejap bergerak, teriakan teredam angin, dan mereka berdua menghilang di balik bukit pasir rendah. Untuk sesaat, gurun menahan napas. Kemudian elang itu terbang lagi sambil menyeret tubuh kecil dan lemas itu bersamanya. Beratnya hampir tidak sesuai kapasitasnya. Dia bertarung, mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Angkat tubuh hanya 1 atau 2 meter dari tanah. Kemudian ia bertengger di balik batu untuk mencari makan. Elang yang berani dapat mengangkat mangsa seberat hingga 6 kilogram, tetapi apapun yang lebih berat harus diseret atau dipotong-potong. Kanguru beratnya paling banyak sekitar 4 kilogram. Cukup ringan untuk dipegang, cukup berat untuk dianggap penting. Sekarang dia makan dengan teratur. Setiap robekan dagingnya akan menopangnya untuk menghadapi hari berikutnya yang penuh panas dan kelaparan. Bulu-bulunya berhamburan tertiup angin, lalat-lalat berkumpul bersama. Gurun dengan cepat memulihkan apa yang diberikannya. Di atasnya arus termal bergeser lagi dan bayangan kedua melintasi dataran. Pasangannya, lebih kecil, lebih ramping, dengan bulu yang lebih gelap, ia berputar lebih rendah, memperhatikannya makan. Elang yang berani kawin seumur hidup kembali ke tempat bersarang yang sama tahun demi tahun. Bersama-sama mereka mempertahankan wilayah yang luasnya dapat mencapai 30 km persegi. Mereka dengan gigih mempertahankannya dari penyusup. Saat cahaya mulai meredup, keduanya menuju sarang lama mereka yang dipahat di pohon eukaliptus yang menjulang tinggi di atas dasar sungai yang kering. Mereka bersautan sekali, duet rendah dan serak bergema di tebing. Saat musim panas berlalu, panas hanya sedikit mereda. Badai tiba-tiba meletus dan menyebar di cakrawala. Hujan berarti kelimpahan. Mayat-mayat diseret ke jurang. Mangsanya menjelajah lebih jauh.
Dengan kesejukan yang mengikutinya, perilaku elang berubah. Panggilan mereka menjadi lebih sering dan penampilan mereka lebih rumit. Sang jantan terbang, membentuk lengkungan curam, dengan sayap terlipat rapat, terbang tiba-tiba dengan derit yang menembus langit. Dia merespons dari bawah, menirukan gerakan menyelamnya. Ini adalah penegasan kembali ikatan yang membuat mereka tetap hidup. Mereka mulai membangun kembali sarangnya. Kayu bakar kecil, kulit pohon, daun segar, lapisan demi lapisan. Ia mengujinya dengan berat badannya, menyesuaikan, menata, dan membentuknya kembali. Ia membawa lebih banyak lagi. Saat angin menderu, mereka tetap bersatu, bertengger berdampingan, membentuk siluet di balik kilat. Di akhir musim dingin, sang betina menetap di sarang. Telur pertama pun tiba, pucat, burik, rentan. Dia menjaganya dengan ketat. Tubuhnya yang besar melindunginya dari dingin dan predator. Sang jantan berburu tanpa lelah. Ia membawa makanan, bertengger sebentar, lalu terbang lagi tertiup angin, menghilang di balik punggung bukit. Minggu-minggu berlalu. Telur itu bergetar, retak, dan memberi jalan bagi kehidupan yang rapuh. Seekor anak ayam muncul. Buta pucat, goncangan. Sang ibu mencondongkan tubuhnya ke arah dia. Bayangannya yang luas membuat bayi yang baru lahir tampak kerdil. Paruhnya robek saat pertama kali diberi makan, memberinya makan dengan lembut. Hari-hari semakin panjang, anak ayam tumbuh. Bulunya menebal, matanya terbuka, tajam dan keemasan seperti induknya. Sebentar lagi ia akan belajar mekanisme udara. Saat ini, Leaf, bahasa termal yang tak terlihat. Ayahnya terus-menerus beredar di dekatnya, menakuti burung gagak, ular, bahkan elang lainnya. Dengan datangnya musim semi, daratan berubah, sumber air terisi sebentar, kanguru merumput dengan berlimpah. Burung finch berkembang biak, kicauan mereka berpadu dengan suara semak belukar. Semua makhluk hidup merespons kelimpahan musim yang tiba-tiba ini, dan untuk sementara waktu bahkan predator pun menemukan kelimpahan. Elang muda mengembangkan sayapnya untuk pertama kalinya. Tidak pasti. Aneh. Gemetar di tepian. Sang ibu mengamati namun tidak ikut campur. Sebuah lompatan, sebuah kesalahan, jatuh. Lalu, tiba-tiba, penerbangan. Selama berhari-hari, anak ayam itu berlatih. Meluncur pendek di antara pepohonan, mendarat dengan canggung, berbelok ragu-ragu. Tak lama kemudian, ia menguasai apa yang telah disempurnakan induknya. Keluarga itu berburu bersama sebentar. 3 bayangan bergerak dalam ritme sempurna melintasi dataran. Namun ikatan itu tidak akan bertahan selamanya. Ketika musim panas kembali, kaum muda akan diusir. Sepanjang musim siklus ini terus berlanjut. Pasangan ini berburu, kawin, membangun kembali, dan bertahan. Terkadang setahun tidak menghasilkan anak ayam. Terkadang badai menghancurkan sarang. Namun mereka selalu kembali ke punggung bukit yang sama, cabang yang sama, pemandangan yang sama dari jantung gurun yang tak berujung. Ketika yang satu meninggal, yang lain tetap kesepian selama berbulan-bulan. Terkadang bertahun-tahun sebelum menerima pasangan baru. Ketika kekeringan melanda pusat merah, dominasi mereka semakin meluas. Sang betina terbang semakin jauh setiap hari, menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari bangkai atau yang lemah dan lengah. Sang jantan mengikutinya dari atas, mencari saingan. Kemudian mereka saling bergantung lebih intens satu sama lain. Satu untuk dilindungi, satu untuk dibunuh. Di bulan-bulan yang sulit ini, keheningan merajalela. Kanguru merumput dengan hati-hati. Burung-burung yang lebih kecil menghilang ke oasis yang jauh, dan udara terasa menahan napas. Elang beradaptasi, mengubah rutinitas mereka, memakan kadal, bangkai, dan apapun yang ditawarkan bumi. Saat fajar menyingsing, mereka mendaki arus termal bersama-sama. Sementara itu, matahari terbenam di atas Red Center. Panasnya siang hari mulai mereda, namun gurun masih memancarkan kehangatan. Bayangan membentang melintasi dataran. Di dunia yang tenang ini, gerakan menjadi halus. Dingo betina alfa, Canis lupus dingo, muncul dari sarangnya.
Otot-ototnya menegang di bawah bulunya yang berwarna coklat kekuningan, dan telinganya berkedut setiap kali mendengar suara. Perburuan hari itu dimulai. Ia berhenti sejenak, moncongnya menempel di tanah, aromanya tercium di lidahnya. Walabi muda merumput dengan hati-hati, telinga mereka berkedut dan ekornya kaku. Setiap langkah sang alfa penuh perhitungan, setiap jeda penuh pertimbangan. Ia memberi isyarat diam-diam kepada kawanannya. Mereka mengibaskan ekor, mereka memiringkan kepala. Tak ada suara yang terdengar dari hutan belantara saat mereka berpencar. Setiap dingo secara naluriah menjalankan perannya. Seekor walabi muda berkeliaran terlalu dekat dengan semak rendah. Sinyal alfa. Dua dingo diam-diam memposisikan diri, merapat ke tanah, telinga tegak, moncong menyapu pasir. Waktu adalah segalanya. Walabi itu melompat maju, tak menyadari ancaman tak kasat mata. Kilatan gigi, bunyi gedebuk pelan di tanah. Pertarungannya singkat. Kawanan bergerak cepat, menyeret mangsa menuju sarang, menjaga momentum sebelum pemakan bangkai atau pesaing muncul. Sarang itu tersembunyi di bawah jalinan spinifex dan batu, jaringan terowongan dangkal yang mendinginkan panasnya siang hari. Di dalam, udara berdengung lembut dengan suara kehidupan. Anak-anak alfa yang buta beberapa minggu lalu kini tersandung dan saling menggigit. Tubuh kecil mereka terbungkus bulu lembut pucat. Kembalinya kawanan itu mengirimkan getaran ke seluruh sarang. Hidung-hidung tegak, ekor-ekor kecil berkedut. Alfa menjatuhkan mangsanya dan mundur. Betina yang lebih rendah makan terlebih dahulu, merobek dalam ledakan pendek dan efisien. Lalu membawa potongan-potongan itu ke mulut sarang. Sang alfa menunggu lalu bergerak untuk mencari makan. Di dekatnya pasangannya yang lebih besar dan penuh luka berdiri berjaga di pintu masuk. Perannya sekarang adalah mengawasi, bukan mengejar. Ia mendengarkan dengan saksama suara gagak, kadal yang terlalu dekat, dan suara samar dingo saingan yang bergerak melewati wilayahnya. Saat malam mendinginkan, gurun, anak-anak anjing itu keluar, terhuyung-huyung menuju cahaya yang memudar. Sang alfa membersihkannya, menempelkan hidungnya ke setiap moncong yang basah, menghafal aromanya. Mereka berburu, mencari makan dan melindungi. Ritme ini berulang setiap hari selama musim kemarau. Wilayah kawanan ini membentang bermil-mil, ditandai oleh aroma dan diperkuat oleh patroli. Ketika hujan datang, dunia sedang berubah. Rumput tumbuh di tanah merah yang retak dan serangga berkerumun. Walabi menyusut tetapi tumbuh lebih cepat. Kanguru pindah ke dataran tinggi dan aroma kelimpahan memenuhi udara. Bagi dingo, musim hujan merupakan anugerah sekaligus tantangan. Mangsanya tersebar luas, tempat minum semakin banyak jumlahnya. Kini, betina alfa dan pasangannya sering berburu secara terpisah, menghemat tenaga dan mengajari anak-anak beruang yang lebih tua ritme gerakan, cara mengintai, cara menunggu, cara membaca angin. Menjelang akhir musim panas, anak-anak beruang hampir setengah dewasa. Bulunya tebal dan keemasan. Mereka berlatih dengan kumbang, tentang kadal, tentang burung malam bersayap lambat yang melayang terlalu dekat dengan tanah. Sang alfa mengawasi, selalu hadir, mengoreksi mereka dengan geraman pelan atau gigitan lembut. Pasangannya mengitari perimeter, menandai jejak aroma, memperkuat batas tak kasat mata yang mendefinisikan wilayah mereka. Ketika kekeringan kembali, kelangkaan merayap kembali. Sumur air menyusut, bau kematian bertahan lebih lama di udara. Beberapa anak dingo akan pergi saat bulan purnama berikutnya tiba, didorong oleh naluri untuk menemukan wilayah mereka sendiri. Yang lainnya akan menetap, membentuk inti generasi baru. Betina alfa dan pasangannya akan tetap bersama. Dingo biasanya kawin seumur hidup. Musim berganti. Sarang berubah dari tempat pembibitan menjadi tempat perlindungan. Dari tempat lahirnya kehidupan baru hingga tempat berlindung dari badai. Saat angin gurun mulai bertiup, sang betina alfa meringkuk di sekitar anak-anaknya. Moncongnya menempel di bulu dan matanya menyipit. Tetapi selalu waspada. Pasangannya berbaring di pintu masuk, kepala tegak, mendengarkan dunia luar. Setiap aroma menceritakan sebuah kisah,
tentang mangsa, tentang saingan, tentang pembaharuan. Ketika hujan datang lagi, anak-anak beruang itu sudah pergi. Bulu sang alfa kini lebih kasar, gerakannya lebih lambat, tetapi kehadirannya tetap abadi. Setiap musim baru akan menguji kawanan, setiap kemarau akan menipiskan jumlah mereka, dan setiap kelahiran akan memulihkan apa yang telah hilang. Terlepas dari segalanya, ritmenya tetap tak tergoyahkan. Keheningan kembali menyelimuti bukit pasir. Bulan memancarkan cahaya pucat di atas dataran yang bergelombang karena panas. Gurun bernafas, kehidupan terus berlanjut. Setiap makhluk dari tikus yang melompat terkecil hingga dingo alfa memainkan perannya. Siklus ini terus berlanjut. Malam gurun datang perlahan, mengusap bagian tengah merah dengan udara dingin. Panasnya hari memudar, digantikan oleh keheningan, hanya terpecahkan oleh bisikan angin di atas pasir. Bayangan membentang jauh dan luas. Kehidupan mengubah ritmenya. Para pemburu malam bermunculan. Dunia di bawah, tersembunyi di bawah silau matahari, kini berdenyut dengan aktivitas senyap. Di bawah pasir, tikus tanah berkantung. Notorictes typhlops menggali liang secara membabi buta. Bulunya berkilau keemasan samar, licin karena gesekan pasir. Ia tidak membutuhkan penglihatan. Matanya vestigial tertutup kulit. Dunianya ditentukan oleh getaran dan sentuhan. Setiap dorongan kaki depannya menggeser tanah dalam gelombang kecil yang konstan. Pasir itu menutup, runtuh di belakangnya, menutup jalannya tanpa jejak. Cakar-cakar kecilnya maju, menggores lapisan-lapisan yang padat. Makhluk itu bergerak bukan melalui terowongan, melainkan melalui pasir yang cair, berenang dengan lincah. Setiap butir gandum yang bergerak membawa informasi. Naik selangkah, suara dengungan serangga, denyut nadi kehidupan yang samar-samar membentang di sepanjang bukit pasir. Tikus mondok itu berhenti, lubang hidungnya melebar, getaran berlalu, sekelompok rayap sedang memakan akar yang terkubur. Ia memiringkan tubuhnya, menyesuaikan diri, lalu menerkam. Ia menjulurkan lidahnya dengan presisi luar biasa, menarik mangsanya ke mulutnya. Makanannya kecil, cepat berlalu, tapi cukup. Setiap gigitan berarti sebuah akar menghalangi jalannya. Tikus mondok itu ragu-ragu, meraba-raba penghalang dengan moncongnya. Ia menyesuaikan sudutnya, menggali di sekitar penghalang dan melanjutkan. Langkahnya lambat namun tanpa henti, menempa jalan tak terlihat di jantung gurun. Di atas, kehidupan bergerak dalam keheningan. Tokek ekor berduri, Strophurus tokek peciliaris, muncul dari tempat perlindungan yang sejuk di celah batu. Kulitnya memiliki pola-pola tanah yang menyerupai medan. Ekornya berbulu. Tokek ini bergerak dengan anggun dan halus, dengan langkah-langkah ringan dan tubuhnya dekat dengan tanah. Seekor ngengat berterbangan di udara. Sayapnya menangkap cahaya bintang yang redup. Tokek itu membeku. Hening sejenak, sebuah gerakan. Lalu, cepat, melingkar, tepat. Ngengat itu menghilang di antara rahangnya. Malam semakin larut. Angin sepoi-sepoi mengangkat debu dalam spiral samar di atas bukit pasir. Di kejauhan, sekawanan dingo beristirahat. Tokek mendengarkan, tanpa bergerak. Di atas bukit pasir, bisikan samar mengumumkan lewatnya pemburu nokturnal lainnya, burung hantu bubuk, Ninox bubuk. Ia terbang rendah di atas semak belukar, sayapnya terentang dan senyap. Setiap kepakan terkendali, disengaja, menghemat energi untuk momen yang tepat dan penting. Matanya yang berwarna kuning tua dan cemerlang menangkap segalanya. Kilatan di rumput, gerakan kecil kumis tikus, gerakan tersentak-sentak ekor tokek. Burung hantu memiringkan kepalanya sedikit. Sekelebat bulu, hembusan udara, lalu diam. Cakarnya menyerang dengan presisi, menerkam seekor tikus yang melompat-lompat dan telah menyimpang terlalu jauh dari liangnya. Cengkeraman burung hantu itu menentukan. Ia terbang naik, sayapnya melengkung lembut di atas kehampaan berbintang. Dari atas, ia mengamati bumi lagi. Berhenti di cabang kerangka, makanannya digenggam erat. Jauh di bawah, tikus tanah marsupial terus menggali tanpa henti, tak menyadari drama di atas.
Getaran samar-samar terdengar. Ia menyesuaikan arahnya sedikit, merasakan tekanan dari atas. Rasa aman terletak lebih dalam. Ia turun, di mana pasir mendingin dan menebal. Gurun tidak pernah benar-benar tidur. Serangga-serangga itu bergerak, tubuh mereka membentuk pola di bawah kulit kayu dan batu. Tokek menjilati matanya, membersihkan debu, lalu kembali ke celah, kenyang untuk malam itu. Di atas, burung hantu makan. Bulu-bulunya berdesir lembut, setiap gerakannya efisien dan ritualistik. Bintang-bintang mulai memudar. Cakrawala bersinar merah samar. Pagi sudah dekat. Burung hantu kutu buku menoleh ke timur. Tempat cahaya mulai menelusuri garis-garis halus di bukit pasir. Ia mengembunkan bulunya, mengusap paruhnya ke kulit kayu, lalu terbang lagi, terbang menuju pohon gum hantu terdekat. Di sana ia bertengger, melipat sayapnya dengan tepat dan menyipitkan matanya hingga sipit. Tokek bersembunyi di bawah batu. Udara menghangat dengan cepat, pasir berubah warna dari keemasan menjadi putih pucat. Cahaya redup mulai muncul dari permukaan, mendistorsi kontur, melembutkan tepian dunia yang keras. Di bawah, tikus tanah marsupial menggali lebih dalam ke lapisan yang dingin dan lembab. Gurun di atas berubah mengikuti ritme diurnalnya. Kanguru bergerak di kejauhan, siluet mereka bergerak perlahan di antara vegetasi yang jarang. Dingo muncul dari liang dangkal mereka, meregangkan dan menggoyangkan moncongnya. Burung finch mulai berkumpul di sekitar sumber air yang semakin mengecil. Celoteh mereka sangat kontras dengan dengungan lalat yang semakin keras. Namun di balik kehidupan yang lebih gaduh ini, dunia tikus tanah yang tersembunyi terus berlanjut. Ia akan tetap berada di bawah tanah sepanjang hari, makan sesekali, menyesuaikan jaringan liangnya mengikuti aroma samar dan apak yang tertinggal di dekat akar. Sesekali ia akan muncul cukup lama untuk menyegarkan orientasinya, lalu menghilang kembali ke bawah permukaan. Ia tidak meninggalkan jejak. Dalam beberapa bulan mendatang, seiring meningkatnya suhu panas dan mengerasnya pasir, tikus mondok akan semakin masuk ke dalam tanah, menghemat energi dan memperlambat detak jantungnya. Ketika hujan singkat dan deras akhirnya tiba, gurun akan berubah dalam semalam. Permukaannya akan dipenuhi tunas-tunas hijau. Serangga akan berkembang biak. Baru setelah itu, dan hanya setelah itu, tikus mondok akan kembali ke permukaan. Tokek juga akan beradaptasi. Di musim hujan, ia berburu lebih bebas, mengintai ngengat yang muncul dari tanah dan kulit kayu. Di musim kemarau, ia tetap diam, menyimpan kelembapan, menunggu malam yang lebih dingin untuk berburu. Dua telurnya, kecil, putih, dan kasar, tersembunyi di bawah pasir atau tersembunyi di bawah kulit kayu. Saat anak-anak lahir, mereka langsung bergerak seperti replika miniatur orang tua mereka, sudah siap untuk bertahan hidup di dunia yang tidak menawarkan kesempatan kedua. Di atas ketinggian, kehidupan burung hantu juga beradaptasi dengan musim. Di musim semi, lagu-lagu mereka bergema lembut di hutan terbuka. Duet antara teman seumur hidup. Mereka kembali ke lubang yang sama setiap tahun. Di sana mereka bertelur dan membesarkan anak-anaknya di bawah naungan pohon eukaliptus yang tenang. Induk-induknya bergantian berburu. Yang satu tetap di dekat sarang sementara yang lain menjelajahi bukit pasir untuk mencari serangga, hewan pengerat, atau sesekali kadal yang lengah. Saat fajar gurun terasa tenang, tikus tanah tidur nyenyak di terowongannya. Tokek meringkuk di tempat teduh dan detak jantungnya melambat. Burung hantu bertengger diam-diam, bulunya berdesir karena suhu panas yang meningkat. Dunia malam telah mundur. Namun di balik pasir, gurun masih bernafas. Hari-hari berlalu seperti ini, lalu berminggu-minggu, lalu bulan. Musim berganti, pemandangan berubah. Hujan monsun telah tiba di wilayah utara. Air menyebar ke seluruh dataran, sungai yang banjir, mengisi depresi. Lahan semak kering kakadu menjadi lahan basah yang luas. Panasnya terasa berat, tercampur dengan kelembaban. Udara bergetar dengan kehidupan. Di sini kelangsungan hidup ditentukan oleh air. Setiap pergerakan diukur dalam kaitannya dengan pasang surutnya. Di bawah permukaan yang terpantul, seekor buaya air asin, Crocodylus porosus, hampir tak terlihat.
Hanya mata dan lubang hidungnya yang menyela garis air. Sisiknya berkilau samar dalam cahaya yang disaring. Tubuhnya tak bergerak, tetapi peka terhadap getaran apapun. Di sekelilingnya, lahan basah bernafas. Banjir musim panas kakadu, burung murai, anseranas. Burung semi palmata mengapung di atas perairan dangkal, kicauan mereka yang melengking di udara tebal, dan kepakan sayap mereka saat mereka berputar turun untuk mencari makan di antara alang-alang dan lili. Mereka mengaduk lumpur, biji-bijian, dan serangga, tidak menyadari bahwa di bawah mereka, otot dan naluri sedang menunggu. Seekor angsa mencondongkan tubuhnya terlalu jauh ke depan, mencari rerumputan yang terendam. Air terlipat ke dalam dan meledak keluar. Guncangannya tiba-tiba, dahsyat dan lenyap dengan cepat. Riak-riak menyebar, menggemakan runtuhnya keseimbangan sesaat. Mereka yang selamat semakin mendekat, membunyikan klakson dengan gugup. Pembentukannya semakin ketat sebagai respons terhadap bahaya setua bumi itu sendiri. Di atas mereka, seekor jabiru, Ehipiorhynchus asiaticus, mengamati dari punggungan lumpur yang sempit. Paruhnya menangkap kilatan cahaya. Pantulannya terdistorsi di permukaan air. Jabiru maju, mengarungi air dengan presisi sempurna. Seekor ikan yang melesat. Kilatan perak. Paruhnya menyerang dengan presisi bedah. Ikan baramundi, terlambat calcarifera, menyebar, meluncur di antara alang-alang dan akar. Sisiknya berkilauan seperti badai cahaya kecil. Kura-kura air tawar, Celodina rugosa, berenang melalui kanal. Cangkangnya menyentuh lumpur saat bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Mereka merasakan perubahan tekanan dalam air. Tanda-tanda halus banjir terus meningkat dan memanjat batang kayu yang tumbang untuk berjemur sebelum ombak berikutnya. Menjelang pertengahan musim, dataran banjir berubah. Padang rumput yang dulu kering telah berubah menjadi dunia pulau dan kolam air yang terus berubah, di mana setiap permukaan menjadi hidup dengan pantulan dan gerakan. Buaya berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya. Jabiros berjalan melewati padang rumput yang tergenang air, mencari ikan terdampar di perairan dangkal baru. Bebek bersiul berkumpul dalam kawanan yang berkilauan di langit, menetap di tempat-tempat yang baru saja ditaklukkan oleh banjir. Burung murai kawin, burung jantan mengamati tempat makan mereka, sementara burung betina menyiapkan sarang di antara vegetasi yang mengapung. Udara berdengung dengan suara reproduksi dan pembaruan. Burung jabiru mulai membangun sarang mereka di atas pohon pepperbark, menggunakan ranting-ranting yang dikumpulkan dari tepi dataran banjir. Kedua induknya bekerja sama, saling memberi makan di sela-sela penerbangan. Di sekitar mereka, buaya berpatroli di tepian yang terendam. Mereka tertarik oleh banyaknya ikan yang terbawa oleh naiknya air. Ikan baramundi yang kini berada pada tahap paling aktif, memulai proses reproduksinya sendiri, berkumpul di saluran yang lebih dalam tempat air asin dan air tawar bercampur. Telur-telur tersebut disebarkan oleh arus, terbawa oleh arus yang akan membawanya ke laut. Minggu-minggu berlalu, langit berubah, awan tidak lagi terbentuk dengan kekuatan yang sama. Hujan menjadi tidak menentu, lahan basah mulai menyusut perlahan. Air surut ke saluran yang lebih dalam, memperlihatkan rawa-rawa yang dipenuhi kerang, akar, dan jejak pasang surut yang telah hilang. Angsa dan bebek berkumpul di sekitar genangan yang tersisa, mencari makan dengan panik sebelum bermigrasi. Anak burung jabiru merentangkan sayapnya yang sedang tumbuh. Penyu menggali parit dangkal di lumpur lunak untuk bertelur, menguburnya di bawah tanah hangat yang akan segera mengering dan retak. Buaya tetap di sana, beradaptasi tanpa perlu usaha yang berarti. Saat banjir surut, mereka kembali ke saluran yang teduh, menghemat energi untuk bulan-bulan mendatang yang lebih sulit. Dia makan lebih sedikit dan bergerak hanya bila diperlukan. Di penghujung musim kemarau, lanskapnya nyaris tak dikenali. Apa yang dulunya dunia refleksi dan kedalaman kini berubah warna dan retak di bawah terik panas. Lumpur menyusut membentuk mosaik yang mengeras. Bunga lili runtuh, berubah menjadi debu. Angsa telah bermigrasi ke utara.
Kicauan mereka telah tergantikan oleh teriakan bangau-bangau di kejauhan yang berburu di kolam-kolam yang semakin mengecil. Burung-burung jabiro tetap ada. Anak-anak mereka telah dewasa dan mampu mencari makan sendiri. Ikan-ikan memenuhi kubangan air yang semakin mengecil dikejar-kejar buaya. Kura-kura menggali lebih dalam ke lumpur dan berhibernasi untuk bertahan hidup dari panas. Setan debu berkelok-kelok melintasi dataran kering. Dingo mengitari sumber air terakhir mencari tulang ikan dan sisa-sisa burung yang terlalu lemah untuk terbang. Buaya bertahan setengah terkubur dalam bayangan cair, menyimpan setiap ons energi terakhir. Di atas, awan badai pertama mulai terbentuk di cakrawala. Tinggi, gelap, listrik. Hujan pertama begitu deras. Hujan itu memecah keheningan kekeringan, mengubah debu menjadi lumpur dalam sekejap. Air mengalir deras melalui saluran-saluran yang telah sunyi selama berbulan-bulan. Buaya itu bangkit, matanya berkilat, tubuhnya melesat maju mengikuti arus yang kembali. Angsa murai kembali dalam kawanan besar. Jabiru mengambil kembali pohon tempat mereka bersarang. Ikan baramundi kembali ke hulu. Kura-kura muncul dari tidurnya. Lahan basah bangkit kembali. Sementara itu, di dataran tinggi Kimberley pemandangannya benar-benar berbeda. Matahari terbit rendah di atas tebing curam dan ngarai yang dalam. Bayangan menyebar di atas batu oker, menangkap debu dan cahaya pagi. Panasnya menyengat. Tekan dinding batu. Panggang retakan tempat kehidupan bertahan. Di tepian yang sempit, seekor walabi batu bertelinga pendek, Petrogal brachiotis, melompat dengan keseimbangan yang tak tergoyahkan. Anak-anaknya berpegangan erat pada induknya, mata terbuka lebar, menyerap lanskap yang akan membentuk hidup mereka. Di bawah, ngarai menghirup bayangan. Ular piton zaitun, Liasis olivaceus, menyelinap diam-diam di bawah batu. Lidahnya mengecap udara panas dan aroma mangsa. Jauh di atas, seekor elang ekor baji berputar-putar. Sayapnya yang besar menangkap udara panas yang naik. Matanya mengamati labirin tebing untuk mencari gerakan. Kilatan bulu, batu yang bergeser, momen kerentanan. Setiap kehidupan di tebing ini berada di ujung yang tajam. Kadal berleher berjumbai, Chlamydosaurus kinggii, berjemur di atas lempengan yang dihangatkan matahari, sisiknya berkilau seperti perunggu. Saat bayangan lewat, lehernya yang berjumbai berkibar dalam kilatan jingga dan biru. Itu adalah peringatan bualan deklarasi perlawanan di negeri yang didominasi predator. Layar menghilang secepat kemunculannya. Kadal itu menyatu dengan bayangan, menyatu dengan batu. Di atas, elang bergerak perlahan dalam spiral, menangkap perubahan halus di udara. Di bawah, walabi bergerak lagi. Seiring musim kemarau semakin dalam, ngarai Kimberley semakin mengeras. Tempat-tempat minum kini berubah menjadi kolam mineral yang tenang dikelilingi lumpur yang retak. Saat fajar, para walabi turun untuk minum. Otot-otot mereka menegang karena kedinginan. Ular piton zaitun menunggu di dekatnya. Bukan untuk mereka, melainkan untuk sesuatu yang lebih kecil, sesuatu yang bisa ditangkapnya dengan aman. Sekawanan burung pipit mendarat sebentar di dekat perairan dangkal. Sayapnya berkedip-kedip bagaikan percikan api saat menyambar permukaan air untuk mencari serangga. Ular itu tetap tak bergerak, kepalanya sedikit terangkat di atas lumpur, lidahnya bergerak berirama. Seekor burung pipit menjauh dari kelompok itu tertarik oleh kilatan cahaya. Serangan itu nyaris tanpa suara. Riak air pun muncul dan burung itu pun menghilang. Kawanan yang tersisa muncul di tengah ledakan kebisingan dan debu. Ular piton itu kembali melilit di bawah tonjolan batu. Rahangnya bekerja dengan cermat, sabar, dan efisien. Di atas, walabi-walabi selesai minum, telinga mereka berkedut karena rasa rileks yang mulai memudar. Menjelang siang, panas menyengat tebing-tebing dan udara bergetar dengan aroma spinifex yang tercium dari dataran. Kadal berleher bergelombang bergerak gelisah antara matahari dan tempat teduh. Dengan cara ini mereka mengatur suhu. Walabi berlindung di bawah naungan bebatuan, tempat panas yang terpancar melindungi mereka dari silau. Elang menunggangi arus termal,
Saat badai datang, bumi berguncang. Petir membelah langit, membakar rerumputan kering, dan menyebarkan api ke seluruh lembah. Asapnya mengepul ke atas, menggambar serangga dan burung dalam kelimpahan yang singkat dan kacau. Kadal berleher gelombang meratakan diri di bebatuan saat suhu di sekitar mereka meningkat. Sementara walabi memanjat lebih tinggi, didorong oleh naluri dan asap. Api membakar dengan cepat, membersihkan semak-semak tua dan mempersiapkan tanah untuk hujan. Dalam beberapa minggu, tunas-tunas hijau tumbuh dari batu yang menghitam, tebing-tebing bergetar dengan kehidupan lagi. Hari-hari berlalu, minggu, bulan. Hujan pertama turun dalam lembaran tebal. Airnya mengalir menuruni ngarai, mengubah tepian kering menjadi air terjun. Walabi turun menembus kabut merumput di vegetasi yang lembut. Ular piton punggung zaitun melata dari tempat berlindung mereka ke kolam-kolam yang telah direformasi, tempat katak dan burung-burung kecil berkumpul. Kadal leher gelombang muncul untuk memakan gelombang serangga yang mengikuti hujan. Di akhir musim kemarau, air surut kembali ke area teduh yang tersembunyi. Walabi memakan rumput tipis sebelum kekeringan tiba. Kadal berleher gelombang berhenti sejenak menyimpan energi di bawah batu. Ular piton mundur ke celahnya beristirahat dalam diam. Kebakaran akan kembali. Mereka selalu melakukannya. Setiap stasiun menyalurkan ke stasiun berikutnya. Saat malam tiba, panas mereda. Jangkrik berdengung di jurang. Walabi beristirahat di bawah atap. Tubuh mereka saling menempel. Telinga mereka berkedut mendengar suara sekecil apapun. Kadal berleher bergelombang menyelip di celah-celah, tak bergerak seperti batu. Ular piton itu berbaring melingkar di tempat yang teduh. Bumi tidak pernah benar-benar tidur. Bintang-bintang bersinar di atas bebatuan yang basah. Tenggorokan menahan napas. Di suatu tempat dalam kegelapan, seekor kanguru terbangun. Seekor ular piton bergerak. Seekor ngengat terbang mendekati sosok kadal yang sedang beristirahat. Sementara itu, Sungai Mary mengalir melalui Queensland Tenggara. Di bawah naungan pohon eukaliptus dan pohon kulit kayu yang megah, kabut mengepul dari permukaan di fajar yang sejuk, naik dalam pita-pita yang lambat dan tembus cahaya. Di bawah cermin cahaya itu, air menahan napas. Seekor platypus, Ornithorhynchus anatinus, memecah permukaan, menyebarkan tetesan air seperti manik-manik kaca sebelum menghilang ke dalam kegelapan sunyi di bawahnya. Otot-ototnya menegang di bawah bulunya saat ia meluncur melalui akar dan lendir. Di bawah air, Anda tidak menuntun diri sendiri dengan penglihatan. Namun dari getaran listrik samar dari bendungan tersembunyi, seekor udang karang bergerak, sebuah kibasan ekor. Menggesek uang dengan cepat, arusnya melunak lagi. Di tikungan sungai yang lebih dalam, ikan paru-paru, Neoceratodus forsteri, melayang dalam sorotan cahaya yang tersaring. Insangnya berdenyut, lalu naik, bibirnya memecah permukaan dengan embusan udara lembut sebelum tenggelam kembali ke dalam keheningan. Ia adalah ikan sekaligus relik. Di sepanjang pantai, seekor platypus betina muncul di dekat liangnya. Di bawahnya terdapat rongga tanah lunak dan akar tempat telur-telur beristirahat di bawah ekornya yang terselip. Setiap riak yang ia ciptakan terukur. Seberkas sinar matahari menembus kanopi, menerpa punggungnya saat ia menyelam sekali lagi. Di siang hari hutan berdengung, serangga bersinar di permukaan air. Seekor burung kingfisher mengapung, mengepakkan sayapnya di tengah awan cahaya biru kehijauan, lalu menukik turun dengan suara gemeretak yang mengejutkan ikan-ikan kecil hingga menjadi panik keperakan. Di bawah mereka, ikan lungfish mengapung tanpa gangguan. Sisiknya yang tebal menyerap cahaya yang tersaring. Ia bergerak hanya saat diperlukan, menghembuskan gelembung yang naik seperti detak jam yang lambat. Dari tepi hutan hujan yang lebat, seekor kasuari, Casuarius casuarius, mengarungi perairan dangkal. Kukunya berkilau di bawah sinar matahari, tenggorokannya bergetar dengan suara gemuruh yang samar. Ia memakan buah yang jatuh, menelannya utuh-utuh, lalu melangkah maju. Dengan demikian, ia menyebarkan serasah daun yang bergerak ke hilir. Benih-benih tersebut tenggelam ke dalam lumpur yang lembut dan terbawa ke tanah yang baru.
Saat suhu siang hari meningkat, bayangan berkumpul di bawah akar. Platypus kembali ke liang mereka menghemat energi. Hanya ikan lungfish yang terlihat, lambat dan melayang dalam cahaya yang berbintik-bintik. Ketika badai mereda, daratan pun berubah. Petir memecah cakrawala, hujan turun dengan derasnya dan terus-menerus. Air menggelap naik dengan cepat melewati tepian. Platypus dengan mudahnya mengikuti arus, melepaskan semburan air dari bulunya yang lebat saat berburu di antara lumpur yang berputar-putar. Ikan lungfish bergerak ditopang oleh air banjir yang hangat dan miskin oksigen. Dia bangkit lagi dan lagi untuk bernapas. Kasuari mendaki lereng, bulunya basah kuyup oleh hujan. Langkah kakinya yang berat menggulung buah-buahan ke sungai. Saat hujan reda, lembah mengeluarkan uap, ketinggian air kembali stabil, katak-katak bernyanyi dari akar yang terendam. Platypus muncul kembali. Ikan lungfish tinggal di dekat cabang-cabang yang terendam. Dengan sirip-siripnya yang melambai lembut, ia memakan siput yang tersapu arus. Kasuari kembali untuk memakan buah-buahan yang segar kembali setelah hujan deras. Selama bulan-bulan hujan, kelimpahan merajalela. Udang karang berkembang biak, larva serangga berkembang biak, dan tepian sungai dipenuhi kehidupan. Platypus berburu hampir terus-menerus. Ikan lungfish bertelur di perairan dangkal yang tenang, melindungi telur-telurnya di antara alang-alang hingga anak-anaknya dilepaskan. Sementara itu, kotoran kasuari menyebarkan benih di dasar lembah, memastikan generasi pohon buah berikutnya yang akan menjadi sumber makanannya. Saat musim kemarau kembali, sungai menyempit ke daerah yang dalam dan dingin. Airnya melambat. Ikan lungfish menggali lumpur, memperlambat detak jantungnya, dan mengurung diri dalam kepompong keheningan. Platypus mundur ke kolam teduh, berburu saat fajar dan senja, saat serangga paling aktif. Kasuari mundur ke hutan, mengikuti pohon palem terakhir yang berbuah. Kehidupan melipat ke dalam, menghemat kekuatan. Saat senja, kabut kembali berkumpul. Platypus muncul sebentar. Ikan lungfish muncul ke permukaan untuk menghirup udara sekali, lalu menghilang dalam kegelapan. Kasuari menghilang di antara pepohonan. Hutan kembali ke ritme nokturnalnya. Burung hantu memanggil. Kelelawar meluncur di air. Katak berharmonisasi dalam paduan suara yang menaik. Nah, sungai itu berisi semuanya. Di sampingnya, lantai hutan merupakan mosaik bayangan dan sinar matahari yang berbintik-bintik. Panasnya menyinari dedaunan, kulit pohon yang jatuh menggulung, terurai perlahan. Menyembunyikan terowongan dan sarang, di tengah aroma, tanah basah, dan kayu putih, seekor echidna berparuh pendek, Tachyglossus aculeatus, bergerak menggerakkan hidungnya. Seperti platypus, hewan ini juga endemik di benua ini. Setiap getaran memandu pencariannya. Di bawah kulit kayu, semut dan rayap bergerak, tidak menyadari ancaman di atas. Lidahnya bergerak cepat, lengket, tepat. Ia memikat mangsanya dari celah-celah sempit. Satu gerakan saja, satu koloni pun habis. Echidna rapuh dan berlapis baja, hidup menyendiri, tetapi beradaptasi sempurna untuk bertahan hidup. Panas menekan dari atas, udara berkilauan. Biawak rendah, Varanus varius, melayang melalui semak belukar yang disinari matahari, sisiknya berkilauan. Echidna merasakan getaran kecil itu dan langsung meringkuk menjadi bola duri. Duri-duri itu mencuat keluar. Inilah satu-satunya senjata dan pertahanan teramannya. Monitor berhenti, mendecakkan lidahnya, menit-menit menegangkan berlalu sebelum ia beranjak mencari mangsa yang lebih mudah. Ketenangan menang ketika kecepatan tidak dapat menang. Daun-daun berderak diterkam serangga yang berlarian. Echidna mengangkat moncongnya lagi, merasakan udara yang pekat dengan resin dan debu. Sebuah gundukan rayap runtuh di bawah cakarnya, dan lidahnya yang lengket bergerak cepat, meraup mangsanya. Jauh di atas, seekor kodok berwarna coklat kekuningan bersuara lirih dari dahan yang tinggi. Bayangan berubah. Echidna menjauh dari tanah yang terbuka. Hutan dipenuhi kehidupan. Ranting-ranting bergoyang, tonggeret berdengung, kumbang berhamburan di setiap langkah hati-hati.
Menjelang siang, sinar matahari menembus kanopi, memercikkan serasah daun dengan warna emas. Echidna berlindung di bawah tepian yang teduh, menempel di tanah yang dingin. Semut-semut mengerumuni cakarnya, tidak menyadari apapun. Lidah bergerak sesekali, mengambil apa saja yang bisa diambilnya. Saat musim berganti, irama hutan pun berubah. Hujan turun dalam bentuk lembaran lembut dan persisten, menggelapkan kulit kayu dan menggemburkan tanah. Di bawah dahan-dahan yang menetes, Echidna kini bergerak lebih sering, duri-durinya licin karena air, dan udara dipenuhi aroma jamur dan daun-daun busuk. Makanannya berlimpah, rayap dan semut jumlahnya meningkat. Echidna menyusu dengan penuh semangat, menggerakkan lidahnya berirama, setiap usapan cepat dan pasti. Energi yang terpendam akan menopangnya melewati bulan-bulan sulit yang akan datang. Di dekatnya, biawak rendah bergerak di antara semak belukar yang lembab. Lidahnya bergerak di udara lembab, menangkap aroma gerakan. Seekor kadal kecil membeku di sepetak lumut. Biawak itu menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan, mengatupkan rahangnya dalam satu gerakan yang menentukan. Hutan kembali sunyi. Dengan datangnya musim dingin, udara mendingin dan ritme hutan melambat. Echidna bersembunyi di lubang bawah akar dan memasuki periode mati suri. Suhu tubuhnya turun, detak jantungnya melambat dan waktu terasa kabur. Hujan mereda. Serangga-serangga menggali jauh ke dalam tanah. Sesekali, hari yang hangat membangunkan Echidna dari istirahatnya. Ia muncul sebentar, moncongnya berkedut, mengamati dunia. Beberapa gigitan semut sudah cukup untuk mengembalikan ketenangan. Dengan datangnya musim semi, hutan pun terbangun. Kehangatan meresap ke dalam tanah, membangkitkan energi tersembunyi di akar, serangga, dan otot. Echidna jantan mulai berkelana. Jejak mereka saling bersilangan dan tumpang tindih saat mereka mengikuti feromon yang ditinggalkan betina pada anak-anaknya. Ketika seekor betina yang reseptif ditemukan, para pejantan membentuk prosesi lambat di belakangnya. Ini dikenal sebagai pelatihan. Satu persatu, mereka mengikuti gerakan satu sama lain, terkadang selama berhari-hari hingga hanya yang terkuat yang tersisa. Proses pendekatan berlangsung halus dan metodis, tidak ada kekerasan. Jantan yang selamat mengelilingi betina, menyenggolnya dengan lembut. Perkawinan terjadi secara diam-diam di antara tumbuhan pakis dan dahan-dahan yang tumbang. Setelah selesai, si jantan pergi. Si betina terus membangun liangnya yang dalam dan terisolasi. Di dalamnya, ia bertelur yang ia gulung untuk perlindungan. Setelah 10 hari, telur itu menetas dan seekor pagel kecil, buta, lembut, dan rapuh muncul, menekan perut ibu. Nutrisi dari susu yang disekresikan melalui pori-pori. Selama berminggu-minggu, ia tetap berada di dalam liang yang aman. Kulit perlahan mengeras, membentuk duri. Di luar, hutan menebal karena lembab. Serangga berkerumun. Biawak beristirahat di sela-sela perburuan. Perut mereka dihangatkan oleh sinar matahari yang tersaring. Kodok bersarang di sudut-sudut kanopi yang tenang, suaranya rendah dan bergema. Induk Echidna sesekali muncul untuk mencari makan. Namun dia selalu cepat kembali ke liang. Duri pagel mulai tumbuh, ia membiarkannya sendiri untuk waktu yang lebih lama, setiap kali menutup pintu masuk dengan tanah dan puing-puing. Anak-anak pagel akan tetap bersembunyi sampai mereka cukup kuat untuk mengikutinya ke semak-semak. Di akhir musim panas, hutan berdenyut dengan energi. Si pagel kini mengikuti induknya, kecil dan berhati-hati, belajar melalui mimikri. Moncongnya menempel di tanah dan decak lidahnya. Ketika kemarau kembali, ritmenya berubah lagi. Aliran sungai menyusut menjadi genangan dangkal, dedaunan menggulung karena panas. Echidna menggali lebih dalam untuk mencari tempat berlindung, mencari makan di waktu yang lebih sejuk saat fajar dan senja. Bulu tebalnya melindungi dari kehilangan dan perolehan panas. Di atas, seekor koala betina, Phascolarctos cinereus, menempel di cabang pohon eukaliptus, bulunya lembab karena panas, gerakannya lambat dan tepat. Anak-anaknya yang kecil dan penasaran mengamatinya dari kantong saat ia meraih seikat daun eukaliptus.
Pemilihannya bersifat naluriah, daun yang lembut dengan kandungan tanin rendah yang memberikan nutrisi maksimal dengan usaha minimal. Setiap gigitannya lambat, penuh pertimbangan, berirama, dan hemat energi. Kanguru sedikit meniru gerakan tersebut. Kicauan burung terdengar di hutan. Burung curawong berkokok, burung rosella berceloteh, dan suara koel bergema di kejauhan menembus sinar matahari. Koala mengangkat kepalanya dan mengembangkan lubang hidungnya. Kanopi berdengung dengan kehidupan, kumbang menelusuri kulit kayu, semut menenun jejak tak terlihat, sayap berkibar di atas kepala. Udara menjadi pekat dan beraliran listrik, gemuruh pelan terdengar dari cakrawala. Badai sedang bersiap, kanguru itu menatap keluar, matanya terbuka lebar. Tetesan pertama jatuh, meluncur di atas bulu dan kulit kayu, menyejukkan udara. Koala itu tetap tak bergerak, bersandar di pohon yang bergetar sementara hujan semakin deras. Hutan berubah dalam sekejap, kelembapan menumpuk menetes dari dedaunan ke tanah. Di bawah kanopi, tanah menggelap dan aliran-aliran kecil terbentuk dan mengalir menuju sungai di dekatnya. Saat air terkumpul, ia membangkitkan kehidupan di bawahnya. Platypus meluncur di genangan air yang naik, menyapu lumpur dengan paruhnya untuk mencari larva dan krustasea. Air hujan menghanyutkan serasah daun dan nutrisi. Koala, yang tinggi di atas, tetap diam namun tetap terhubung. Ketenangannya memungkinkan dia bertahan hidup. Makanan mereka pada gilirannya menopang pepohonan yang membentuk daerah aliran sungai yang rapuh. Badai mengamuk, angin mengguncang tajuk, ranting-ranting berderak, dan hujan semakin deras. Koala menyesuaikan posturnya, mencengkeram kulit kayu yang licin dengan cakarnya. Kanguru itu berpegangan erat, menekan tubuhnya ke bulunya sementara guntur bergemuruh di atas kepala. Koala bertahan menghadapi hujan lebat, mempertahankan kekuatannya. Hujan mendinginkan tubuhnya, daun-daun melunak karena kelembapan, dan ia kembali mencari makan di sela-sela hembusan angin. Di bawahnya, limpasan air semakin tebal, membentuk anak sungai yang mengairi sungai-sungai yang meluap. Ketika guntur mereda, kanopi pun hembuskan napas. Kabut mengepul dari tanah yang basah. Air berkilauan di dedaunan, menetes ke batang, dan membasahi akar. Koala pindah ke cabang baru dan makan lagi. Malam tiba dengan lembut. Koala tertidur dengan bayinya masih menempel di sisinya. Kanopi tetap tidak bergerak. Di bawah, riak-riak memudar dan tetes-tetes terakhir jatuh dari dedaunan. Sementara itu, fajar memancarkan cahaya keemasan di atas hamparan biru kehijauan. Ini adalah Great Barrier Reef. Cakrawala bersinar di mana laut dan langit memudar menjadi cahaya. Ombak terlipat dan terbentang di tepi pantai. Setiap denyut membawa bisikan karang dan arus tentang ikan dan pasang surut. Dunia yang bernapas di bawah permukaan dan memberi makan daratan di baliknya. Lautan mengembuskan napas, terumbu karang terbangun. Saat fajar, air pasang surut, meninggalkan hamparan pasir yang lembut. Dari pantai, seekor penyu hijau, Chelonia midas, muncul, tubuhnya berkilau dan basah di langit pucat. Ia bergerak perlahan, sirip-siripnya sengaja membentuk lengkungan di pantai. Laut berada di belakangnya, tetapi naluri mendorongnya maju. Perjalanan ini, yang berulang selama jutaan tahun, tidak mengenal keraguan. Sesampainya di garis pasang surut, ia berhenti, lubang hidungnya melebar, matanya menyesuaikan diri dengan cahaya keemasan pucat matahari terbit. Pasir mendingin dengan cepat di bawahnya, tetapi ia merasakan kedalamannya, kelembutannya, kelembapannya, menilai tempat yang sempurna untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia menemukan tempat yang sempurna, dia mulai menggali. Gerakannya repetitif, mekanis, tetapi sangat disengaja. Sirip belakangnya menyapu dan melempar pasir dengan kecepatan tetap. Upaya itu membuatnya gemetar kelelahan. Ketika kamera akhirnya siap, ia menurunkan ekornya dan melepaskan cengkeramannya. Puluhan telur yang halus dan berkilau tenggelam dalam kegelapan. Ia menutupinya dengan presisi, meratakan gundukan itu dengan tepukan, menyembunyikan masa depan di bawah pasir. Aksinya selesai, tujuannya tercapai. Ia berbalik ke arah laut sekali lagi. Turunnya lebih mudah, lerengnya melunak,
dan gravitasi membantu. Gerakannya semakin cepat. Siripnya mendorong butiran-butiran lunak yang menempel pada cangkangnya. Saat dia mendekati ombak, ombak pecah di depannya, membasahi kepalanya dan menyejukkan tubuhnya. Ia merasakan kuatnya arus, daya apung yang meredakan rasa sakit perjalanan. Gelombang lain mengangkatnya dan ia meluncur maju. Lautan menelannya. Di bawah permukaan, karang penghalang besar penuh dengan aktivitas. Cahaya pagi menembus ombak, menerangi menara-menara karang dan tirai plankton yang hanyut. Hiu karang berpatroli di perairan dangkal. Mereka meluncur mendekati pasir, berbelok tajam. Ikan-ikan kecil menyebar hanya untuk bersatu kembali beberapa detik kemudian dalam kohesi yang tersinkronisasi. Hiu tidak mengejar setiap gerakan. Mereka memilih momen dengan pengendalian matematis. Seekor hiu melesat maju bagai kilat, rahangnya mengatup di sekitar ikan belanak yang melesat. Serangannya bersih dan efisien. Di antara karang, ikan kakatua merumput dalam kawanan yang terang benderang. Mulut mereka yang seperti paruh mengikis kerangka batu kapur. Mereka menyingkirkan alga yang jika tidak akan mencekik terumbu karang hidup. Setiap gigitan menghasilkan suara gemerisik yang samar. Tubuh mereka berkilauan dalam nuansa zamrud, biru kehijauan, dan merah muda. Saat makan, mereka mengubah terumbu karang, mengikis karang tua menjadi pasir dan menjaga permukaan tetap bersih untuk pertumbuhan baru. Apa yang mereka keluarkan nantinya akan tersapu kembali ke pantai. Mereka akan menjadi butiran yang menopang sarang kura-kura. Jauh di dalam labirin karang, polip-polip yang tembus cahaya dan lembut ini menjulurkan tentakelnya ke dalam arus. Mereka menangkap plankton, mencernanya, dan menariknya kembali. Meskipun masing-masing tidak signifikan, bersama-sama mereka membangun struktur luas yang menopang ribuan spesies. Di atas mereka, ikan kupu-kupu bergerak di antara cabang-cabang karang tanduk rusa. Ikan werase pembersih membasmi cacing pada ikan yang lebih besar, tanpa takut melesat mendekati insang dan mata mereka. Bulan demi bulan berlalu, laut menghangat. Siang hari memanjang, siklus bulan mencapai puncaknya. Selama ratusan kilometer karang bersiap, mereka mendeteksi suhu, cahaya, fase bulan yang tepat. Ketika air tenang dan bulan sedang tinggi, pemijahan dimulai. Polip melepaskan telur dan sperma secara serempak. Laut berubah menjadi kabut berkilauan berwarna merah muda, putih, dan emas. Selama berjam-jam, air bergolak dengan telur-telur yang mengapung dan naik turun mengikuti arus. Beberapa dimakan ikan atau terbawa arus. Yang lainnya menyatu, membentuk embrio yang mengapung sebagai larva, hingga menemukan tempat untuk menetap dan memulai koloni karang baru. Bagi terumbu karang, satu malam ini menjamin keberlanjutan. Hiu karang mencari makan lebih aktif di hari-hari berikutnya, tertarik oleh kepadatan mangsa. Ikan kakatua merumput lebih berani, merasakan lonjakan nutrisi. Ikan werase pembersih semakin banyak, kawanan mereka dipenuhi ikan-ikan besar yang mencari perhatian. Di atas permukaan, burung camar dan dara laut melesat di angkasa, kicauan mereka yang nyaring memekakkan telinga. Mereka menukik ke arah ikan-ikan kecil di dekat permukaan, mengepakkan sayapnya di air sebelum kembali naik. Kilauan perak pada paruhnya terlihat dari jauh. Suara mereka bergema di air, berpadu dengan deburan ombak dan gemerisik pasir yang lembut. Di daratan, kicauan elang yang gagah bergema di udara kering. Penyu hijau yang kini beristirahat di perairan yang lebih dalam, mengapung di atas karang tempat ia akan kembali suatu hari nanti. Di sekeliling mereka, plankton bersinar dan sinar matahari terpecah menjadi kolom-kolom yang memudar di kedalaman. Ia bergerak perlahan, menghemat energi berkat air asin dan arus. Selama berhari-hari, ia memakan padang lamun, memulihkan energi yang dikeluarkan selama perjalanan bersarangnya. Di bawahnya, ikan kakatua terus merumput. Di atas, burung camar menyelam. Hiu karang meluncur di bawah bayangan karang. Awan hujan berkumpul di cakrawala. Angin bertiup kencang di atas hutan-hutan yang jauh, mendorong badai ke arah pantai. Saat hujan turun, permukaan laut menjadi gelap meratakan cahaya. Sungai-sungai meluap, membawa tanah, dedaunan, dan nutrisi dari pedalaman. Melalui hutan kayu putih,
melalui bilabong dan lahan basah, hingga mereka tumpah ke perairan dangkal terumbu karang. Masuknya bahan organik ini memberi makan pertumbuhan plankton yang pada gilirannya mendukung larva ikan dan polip karang. Namun, keseimbangannya sangat rapuh. Sedimen berlebih mengaburkan air, menghalangi sinar matahari. Untuk sementara waktu, polip karang menarik diri dan mengurangi asupan makanan. Ikan kakatua berpindah ke tepi terumbu yang lebih terang. Hiu-hiu menyesuaikan patroli mereka. Ketika badai berlalu, kejernihan kembali. Sinar matahari kembali menyusup ke dalam air. Terumbu karang menyala, warna-warna kembali muncul dalam pola-pola yang semarak. Polip kembali terbuka, dan aktivitas makan pun berlanjut. Seekor hiu karang muda menjelajahi perairan dangkal. Gerakannya ragu-ragu namun terfokus. Mendeteksi getaran. Ada sekawanan ikan kakatua di dekat sini. Hiu itu menerjang dengan cepat dan tepat. Ikan-ikan berhamburan, beberapa mencari perlindungan, yang lain tertegun sejenak sebelum segera menjauh. Hiu itu meleset. Sesaat, keheningan kembali. Kemudian hiu itu memiringkan kepalanya sedikit, memperlambat gerakannya. Aliran sungai di sekitarnya mengalir tanpa gangguan. Tersembunyi di pasir, seekor ikan pari terkubur. Siluetnya tak terlihat, napasnya tak terdengar. Namun denyut listrik samar-samar menunjukkannya. Ampula Lorenzini hiu, pori-pori kecil seperti jeli di sepanjang moncongnya, bergetar saat menangkap sinyal-sinyal kecil itu. Putar sekali, perlahan dan hati-hati, telusuri pola tegangan. Kemudian, dengan satu ledakan dahsyat, hiu itu menerjang ke bawah. Pasir meletus menjadi awan pucat saat rahangnya mengatup rapat di sekitar ikan pari yang memberontak. Sesaat, air bergolak dengan kekacauan kontak. Ekor yang berterbangan, lendir yang bergolak, berkas cahaya yang menembus turbulensi. Tubuh hiu melengkung dan meliuk untuk menaklukkan mangsanya. Dalam hitungan detik, pertarungan berakhir, pasir mengendap, air jernih dan terumbu karang kembali berirama. Hiu itu hanyut. Ikan-ikan pemakan bangkai kecil muncul untuk melahap sisa-sisa makanan. Saat fajar menyingsing, terumbu karang bertransformasi kembali. Ikan kakatua bersembunyi di celah-celah karang. Di sini mereka mengeluarkan kepompong lendir yang menyembunyikan aroma mereka dari predator. Ikan frase yang lebih bersih menghilang ke dalam celah-celah. Hiu karang menyelam ke perairan yang lebih dalam. Polip-polip itu menyebar lagi, memakan cahaya redup plankton. Di atas, bulan tampak purnama. Kura-kura mengapung di dekat permukaan, matanya hampir tidak menembus air untuk bernapas. Berminggu-minggu kemudian, di pantai tempat mereka bersarang, pasir bergolak. Di bawah tekanan cakar-cakar kecil mereka, permukaannya bergetar dan retak. Satu persatu tukik-tukik itu muncul, gelap, berkilau, dan panik. Mereka berlarian menuju cahaya redup lautan. Setiap langkah adalah perlombaan melawan waktu. Kepiting hantu melesat keluar dari liangnya. Burung camar berputar-putar, mengamati. Tukik pertama mencapai ombak, tersapu oleh ombak yang surut. Beberapa langsung menghilang ke kedalaman, yang lain ditangkap sebelum mencapai air. Beberapa akan tumbuh besar dan kembali beberapa dekade kemudian, dan mengikuti jalan yang sama yang diikuti ibunya. Di penghujung musim panas, terumbu karang melambat. Larva karang menetap, hiu muda tumbuh, dan ikan kakatua memahat permukaan terumbu dengan ketekunan yang penuh kesabaran. Penyu menjauh dari pantai. Ia bermigrasi ratusan kilometer, dipandu oleh arus dan medan magnet. Di atasnya, awan bergerak ke arah barat, memicu hujan di daratan yang membuat sungai meluap lagi. Saat matahari terbenam, terumbu karang bersinar dengan cahaya terakhirnya. Ikan-ikan tersebut mundur ke dalam bayangan karang. Polip makan satu kali terakhir sebelum melipat ke dalam. Hiu-hiu itu bergerak perlahan, menyimpan energi hingga fajar. Kura-kura itu beristirahat di dekat permukaan. Cangkangnya memantulkan cahaya bintang dengan lemah. Ketika bulan terbenam dan kegelapan semakin pekat, laut menjadi tenang. Begitulah kehidupan di alam liar Australia